Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ipan Bapaknya Sapari di channel YouTube Ipan Bapaknya Sapari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis unsur ekstrinsik cerpen, dan ini sudah beberapa bulan saya baru menjelaskan materi, karena sebelumnya itu tugas lewat WA ya. Dan ini materi kelas 11, yaitu analisis unsur ekstrinsik cerpen. Nah, unsur ekstrinsik cerpen ada unsur yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri, seperti alur, tema, tokoh, latar waktu, latar tempat, dan lain-lain. Kalau unsur ekstrinsik adalah di luar dari cerpen sendiri, seperti penerjemah, penulis, penerbit. Nah, itu unsur ekstrinsik. Ada terdapat beberapa hal dalam unsur ekstrinsik ya, terutama yaitu dari latar belakang masyarakat. Dari latar belakang masyarakat itu yang pertama ideologi negara. Nah, itu biasanya ada di buku yang kadang-kadang ada yang paling depan atau yang paling belakang. Kalau kalian suka membaca cerpen atau novel, itu ada latar belakang ideologi negara, biasanya tempatnya ada di belakang atau di depan ya, itu latar belakang masyarakat. Terus ada latar belakang kondisi politik. Nah, ini kondisi politik hanya untuk novel atau buku-buku tertentu saja. Kalau buku tentang cerita atau dongeng, nah itu tidak perlu ada kondisi politik saat ini. Ini hanya buku-buku tertentu saja. Nah, terus ada kondisi sosial. Nah, kondisi sosial itu untuk semua buku dan semua tema itu masuk ya, termasuk ada politik, ada agama atau agama religi. Nah, itu kondisi sosial ini perlunya. Yang terakhir ada kondisi ekonomi. Nah, ini kondisi ekonomi ini ya bersama latar belakang masyarakat. Misalnya dalam cerpen Koruptor Kita Tercinta, contohnya yaitu karya Agus Nur itu penulis bukunya. Nah, itu contohnya seperti itu. Ini contoh kondisi ekonomi. Kondisi sosial juga itu masuk ya. Koruptor Kita Tercinta itu juga masuk, ke politik juga itu masuk. Cuman ada beberapa kondisi yang tidak perlu untuk ditulis. Unsur ekstrinsik cerpen, tadi unsur intrinsik ya. Nah, kalau unsur ekstrinsik cerpen itu ada latar belakang pengarang, seperti riwayat hidup penulis, kondisi psikologis penulisnya, aliran sastra penulisnya, itu adalah unsur ekstrinsiknya. Jadi di luar cerita. Jadi itu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, aliran sastra penulisnya, itu unsur ekstrinsiknya. Kalau intrinsik mah tadinya seperti tema, tokoh, amanat ya. Jadi ya itu. Nah, ada nilai-nilai ya yang terkandung dalam cerpen. Unsur ekstrinsik terakhir ialah yang terkandung di dalam cerpen. Contoh nilai-nilai tersebut antara lain nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, agama atau religi. Itu nilai-nilai terkandung dalam cerpen. Contohnya banyak ya, nilai agama, sosial, banyak pisan. Ada juga contoh soal, nanti kalian ada ya sama soal analisis unsur intrinsik atau contoh menganalisis intrinsik. Itu ada banyak sekali di Google, terutama di ruang guru. Banyak bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik dan menganalisis unsur
Intrinsik yang pertama harus ada buku dulu. Kalau buku itu bebas, mau novel, mau dongeng, mau cerita ya, temanya juga bebas, mau sosial, religi, agama, ekonomi, politik itu bebas. Cuman yang paling sebenarnya tidak ada yang sulit sih kalau menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tidak ada yang sulit kalau ada bukunya, ya gampang ya. Untuk soal perhatikan analisis buku atau cerpen, analisisnya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya ulangi lagi, menganalisis bukunya bebas, mau novel, mau dongeng, terus menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Ya, kalau belum jelas langsung japri lewat WA Bapak. Nah itu sedikit materi, sedikit pembahasan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen ya, tapi Bapak memintanya itu menganalisis buku ya. Oke, sehat selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.